Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 14 Rumah Utama. Sinar mentari baru saja menapakkan diri, tapi yang berada di dalam rumah sudah sibuk dari tadi dengan rutinitas paginya. Pagi ini, Hanafi akan mengajak Insa untuk pulang ke rumahnya. Sedari pagi, ia sudah disibukkan dengan ponselnya, mengurus semua yang diperlukan untuk persiapan menyambut Insa di rumah. Juga mempersiapkan semua keperluan Insa agar dia betah di rumah. Baru kali ini, Hanafi pusing dibuatnya. Ia tak mau melibatkan orang lain di dalamnya. Biasanya, semua keperluan Hanafi atau apapun dilakukan oleh Chris sebagai kaki tangannya. Chris, dia adalah seorang lelaki muda yang biasa menangani semua kebutuhan Hanafi, menyelidiki seorang bermasalah di kantor, mengintai beberapa klien Hanafi, sampai hal-hal yang bersifat pribadi tentang Hanafi. Dia akan membuat laporan secara detail tentang tugas-tugas yang diberikan Hanafi. Bahkan ketika ada seorang yang bermasalah dengan tuannya pun, ia dapat menyebutkan di mana dia tinggal, hal apa saja yang dilakukan, sampai nama-nama orang yang berhubungan dengannya, beserta kepribadiannya. Pada karyawan di kantor menyebutnya sebagai pria bayangan, karena tak satu pun tahu namanya. Wajahnya pun jarang terlihat. Ia selalu memakai masker saat melakukan tugasnya. Postur tubuhnya pun sama persis dengan Hanafi. Banyak yang salah mengira bahwa Chris adalah Hanafi, karena kesamaan postur tubuh mereka berdua sangat sulit dibedakan. Tugas yang diberikan padanya pun selalu dia lakukan dengan detail dan sempurna. Insa kembali teringat mata kakaknya, mata kakak dan ayah saat melepas Insa untuk tinggal bersama Hanafi. Perasaannya pun kini sedih, tapi di sisi lain dia juga senang karena hidup bersama pria yang dia cintai. Mobil pun memasuki gerbang besar menyusuri area hijau, rumput yang rapi. Di depannya terlihat rumah yang megah dengan 3 lantai, catnya dominan berwarna abu-abu dan putih. Tepat di depan rumah ada taman kecil, lengkap dengan bunga warna-warni yang indah dan juga terawat. Ya, inilah rumah utama, rumah yang akan ditempati oleh Insa. Saat mobil masuk halaman rumah, Insa tak henti-hentinya memuji keindahannya. Dalam hati, ia memandang ke sana dan kemari melihat detail rumah barunya. Insa, ayo kita turun. Yang diajak bicara masih tertegun dengan keindahan sebuah rumah di depannya. Sedari keluar dari rumah ayah, Insa memang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan ia pun tak menyadari lelaki di sampingnya melihatnya lekat sepanjang perjalanan. Insa memegang tangan Insa dan menepuknya lembut. Ah iya mas, maaf. Terkejut dan menarik tangannya. Kau melamun sejak tadi. Apa kau tidak senang tinggal bersamaku? Ada sedikit gurat kesedihan di mata Hanafi. Tidak mas, sama sekali tidak. Aku senang tinggal bersama Mas Han. Aku hanya belum terbiasa terpisah dengan ayah dan juga Kak Salma. Maafkan aku. Benarkah? Iya mas, rumah Mas Han sangat bagus. Saya menyukainya. Aku harap begitu. Semoga kau betah tinggal di sini bersamaku. Ayo kita turun. Baik mas. Mengambil tas berukuran sedang yang ada di sampingnya. Biarkan saja di situ. Pak Tono akan membawakannya. Insa urung membawanya dan turun dari mobil. Saat memasuki rumah, ia sudah disambut dengan gemerlapnya berbagai hiasan dan perabot yang ada di sana, juga berbagai kemewahan yang sama sekali tak pernah terbayangkan oleh Insa sebelumnya. Para pembantu di rumah juga menyambutnya dengan ramah, yang tentunya Insa sudah tahu siapa mereka. Semua 3 orang yang sempat membantu memasak di malam pernikahannya. Sudah terhidang berbagai macam makanan lezat di sana, tetapi Hanafi masih enggan menyentuhnya. Ia masih membawa Insa berkeliling ke rumahnya, mengenalkan semua ruangan yang ada di dalamnya. Dia juga mengajak Insa ke rumah belakang. Dahulu, rumah itu dibangun untuk tempat tinggal para pembantu Hanafi, juga sopir dan tukang kebunnya. Tetapi saat itu, Hanafi kesepian di rumah utama, yang hanya ada dia seorang di dalamnya, sehingga dia memutuskan untuk menyuruh seluruh pembantunya tinggal di rumah utama bersamanya. Mas Han menyebut ini sebagai rumah belakang untuk para pembantunya, tapi lihatlah, rumah ini bagus sekali, bahkan lebih bagus dari rumahku di desa. Semua fasilitasnya juga berkelas dan lengkap. Insa mengumpat dan mengagumi. Dalam
dalam hati berbagai kemewahan yang ada di dalam rumah utama. Sampai tiba saatnya, Hanafi mengenalkan kamarnya yang akan ditempatinya dengan Insa. Hanafi membuka ruangan kamarnya yang ada di lantai 2 dan perlahan berjalan masuk. Dan ini kamar kita, diselingi dengan sedikit senyuman nakal kepada Insa. Ini kamar kita. Insa masuk dan mengedarkan pandangannya ke segala arah. Udaranya sejuk karena AC yang ada di kamarnya dibuat double oleh Hanafi untuk kenyamanan tidurnya. Juga terdapat kamar mandi di dalamnya. Wah, luas sekali kamar ini. Dari semua ruangan yang aku datangi, tadi ini adalah tempat ternyaman dan terluas di sini. Satu ruangan kamar ini saja, mungkin seluas rumahku di desa. Juga tempat tidur itu besar sekali, mungkin muat untuk tidur 5 orang. Ya Tuhan, bagaimana aku tak betah tinggal di sini dengan segala kemewahan ini. Apa kau menyukainya? Tentu saja mas, aku menyukainya. Syukurlah. Apa kau lelah? Sama sekali tidak mas. Baiklah, ini lemari pakaian kita Insa. Kau bisa mengganti pakaianmu dulu. Kamar mandinya ada di sana. Aku akan menunggumu di bawah. Kita makan dulu ya, baru istirahat. Hanafi membelai kerudung Insa lembut dan berlalu meninggalkannya. Baiklah mas, setelah ini saya akan turun menyusul Mas Han. Setelahan berlalu, Insa membuka lemari pakaiannya. Bajunya sudah berjajar rapi di sana dan banyak sekali. Tentunya bukan baju yang dia bawa dari rumah. Semuanya tampak baru, tapi sepertinya ia tak asing dengan pemandangan ini. Ya Tuhan, apa ini? Apa ini pakaian di toko kemarin? Ya, Hanafi menyuruh staf perempuan yang menemani Insa untuk mengirim semua pakaian model terbaru dan juga terbaik ke rumahnya. Mas Han, matanya berbinar senang tertekun atas segala yang ada di depannya. Bagaimana aku tak semakin mencintaimu Mas Han jika kau memperlakukan aku seperti ini. Ah, bisa gila aku. Bersambung.